حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Yang mulia dan yang terhormat, Imam besar masjid tercinta ini, berikutnya yang mulia dan yang terhormat segenap panitia dan remaja masjid, berikutnya seluruh para alim ulama, berikutnya seluruh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hadirin yang terhormat, tanpa terasa kita sudah berada di ujung tahun Islam dan akan kita masuki kembali dalam tahun baru Islam, itu 1 Muharram 1447 Hijriah. Oleh karena itu, perjalanan kita di dunia ini sesungguhnya adalah perjalanan yang cukup singkat, perjalanan yang sering menipu, perjalanan yang sering kita tergoda dan tertipu. Namun akhirat merupakan sesuatu yang kekal abadi, yang kehidupan di sana ada nikmat dan ada azab yang tidak bisa kita gambarkan dalam kehidupan ini. Hadirin yang terhormat, maka oleh karena itu perbandingan perjalanan hidup kita di dunia ini bagaikan seorang pangeran atau sidaraja yang kebetulan pada suatu hari istrinya sedang ngidam lagi hamil muda. Maka Pak Wate rumah raja tengah hamil muda. Pak Watenya di rumah raja tersebut, istri pangeran tersebut ngidam atau hawa kepada si rusa yang juga mantel muda. Maka akhirnya istrinya mengatakan kepada suami tercinta, "Wahai suamiku, tolong carikan daging rusa yang masih segar dan masih muda, belum, karena saya ngidam pada hari ini." Maka konsekuensinya seorang suami, jangankan seorang raja atau seorang pangeran mengurus biasa, tetap ingin memenuhi apa yang diingini oleh seorang istri. Maka berangkatlah seorang raja tersebut bersama pengawalnya, bersama peralatan berburunya untuk memburu atau untuk berburu seekor rusa yang muda. Maka akhirnya tibalah seorang raja tersebut di sebuah pinggiran hutan Pak Bineh Udin, Pak Bineh Rimba yang padang luas sepandang mata. Maka Pak Wate berkenan, raja tersebut akhirnya memutuskan untuk memasuki hutan tersebut, untuk memasuki rimba tersebut. Faktor hanya satu tujuan, agar raja tersebut mendapatkan seekor rusa yang diidam-idamkan oleh istri. Namun tanpa sepengetahuan raja, di saat dia sedang asik memburu seekor rusa yang sudah nampak di depan mata, tiba-tiba muncullah seekor harimau yang cukup buas dan ganas. Yang harimau tersebut rimbunya juga punya satu tujuan yang sama, ingin memburu dan memangsa raja tersebut. Jadi raja ketika berusaha demi kepromo, namun tiba-tiba itu dia tabuh rimung yang cukup puas. Itu raja tersebut dia ingin menjadikan raja sebagai umpan.
Maka akhirnya mereka saling berkejar-kejar. Rimung itu raja anak itu mempaju. Raja gulung berpacu kudanya dengan kecepatan yang cukup tinggi dan maksimal agar itu melirimu. Akhirnya raja melihat sebuah peluang dengan gulung kuda yang cukup tajam jurusnya. Nah, Sapohmon yang di atas sumur tersebut terdapat sebatang kayu yang kami lintung di atas. Pak Wate raja pulang kuda kena selamat pulang ke Pak Rimung baik itu. Maka Pak Wate yang raja kukalan Sapohmon yang di atas melintung siklek gaya. Maka dalam hati dan benak raja dia mengatakan, inilah sebuah peluang yang akan menyelamatkan saya dari terkaman itu. Akhirnya raja memutuskan melompat dari seekor kuda dan akhirnya duduk langsung yang dilugan untuk kayu tersebut yang telah melintang di atas sungai. Pak Wate menggantung bak kaya yang melintang di atas muan kuno dalam prasangka dan praduga raja. Inilah sebuah keselamatan. Nyolun ka selamat pakon kalau menggantung ino rimung hanjeri ulun le ada pindri hanjer ida ulang atumon yang hanya punya satu kayu yang melintang. Namun tanpa disadari oleh raja tersebut, di ujung dua kayu, di dua ujung kayu tersebut terdapat dua ekor tikus, itu putih atau itu hitam. Apa kerjaan dua tikus tersebut di dua ujung kayu tersebut? Kerjaannya tiap menit, tiap detik menggerogoti ujung kayu tersebut. Ipaju putihnya rupanya. Ujung kayu retik ipaju politiku putih, ujung kayu retik ipaju politiku hitam. Raja menggantung inan tanpa disadari bahwa kayu tersebut pun bukan sang penyelamat. Bahkan karena trep detik demi detik tikuh selalu ipaju oleh tikuh putih dan tikuh hitam. Akhirnya di saat ujung kayu tersebut, dua ujungnya tersebut kasantuk lebih legon, sudah sejajar dengan pinggir sumur, otomatis kayu tersebut akan jatuh bersama raja dalam sumur. Dan di sumur tersebut ternyata sudah ada dua buaya yang siap menerkam raja tersebut. Perumpamaan dan perbandingan atau katakanlah analogi daripada cerita tersebut adalah sebuah kehidupan yang hari ini sedang kita jalani. Apa perbandingannya pula analoginya? Pertama adalah dia seorang raja. Seorang raja itu siapa dalam dunia nyata pada hari ini yang sedang kita geluti? Raja itu adalah kita sendiri. Rajanya adalah ditanya, bukankah Nabi telah berkata, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin yang jelas akan dimintai keterangan di hari akhir nanti. Maka berbicara setiap kita adalah pemimpin, setiap kita adalah raja. Urano hanamuceh bupati raja di hadapan Allah. Hari ini hanamuceh gubernur raja di hadapan Allah. Urano hanamuceh presiden yang dimintakan pertanggungjawaban di akhirat nanti di hadapan Allah. Tetapi setiap kita mesti akan dimintai pertanggungjawaban SPG kita terhadap Allah. Kenapa? Karena setiap kita adalah raja. Presiden dia memang memimpin sebuah negara, raja dalam satu negara. Gubernur juga demikian, dia di provinsi, bupati di kabupaten, camat di kecamatan, lurah di pedesaan. Kita hari ini yang tidak punya jabatan apa-apa, yakinlah kita juga memiliki
siapa yang kita pimpin? Setidaknya keluarga kita sendiri, setidaknya pribadi kita sendiri. Hari ini kita belum punya keluarga, golem tam kawin, golem naan, apakah kita bisa berleha-leha? Tajak hoyang roh, dapat jauh yang Allah, apa yang dapat tanggung jawab tinggal di orang akhirat? Tidak. Kita harus bertanggung jawabkan. Kita adalah pemimpin setidaknya bagi pribadi kita sendiri. Jauh tapi sehingga kita jauh kita teke sehingga kita maka katanya udah kalau sehingga katanya hari ini ya kita anggap itu kadang-kadang hanya semata, tapi dengan demi mata katanya melihat itu merupakan sebuah kenyataan dan dunia merupakan sebuah kenyataan. Hadirin yang terhormat, maka raja dalam cerita bukan hanya seorang presiden, bukan hanya seorang gubernur, wali kota dan sebagainya, tapi setiap kita adalah raja. Maka kalau memang kita hari ini adalah seorang raja, apa yang mesti harus kita lakukan? SOP yang harus kita lakukan kalau memang kita klaim diri kita dan harus yakin kita adalah seorang raja setidaknya bagi pribadi kita sendiri, SOP-nya adalah berlaku adillah kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita pada hari ini. Kita juga keluarga adil dengan keluarga. Hari ini kita memimpin satu desa adil, dan selanjutnya. Hari ini kita memimpin diri sendiri, adillah terhadap diri sendiri dan jangan pernah zalim terhadap diri sendiri. Hadirin yang kedua, dalam kasus perbandingan dan analogi tadi ada harimau atau macan yang rimbun kidung ditiup raja dengan kecepatan yang cukup tinggi, lebih tajam diplunggi mungkin daripada kendaraan hari ini yang kita punya. Analoginya harimau itu adalah nafsu yang adalah tubuh. Nafsu yang dalam tubuh kita nyawanya bahkan lebih buas dan lebih kejam daripada harimau dan serigala. Katakanlah harimau dan serigala iplung itiur mangsa punya 500 kecepatan per jam. Nafsu itiur kita nyawanya malam. Iuja hoyang lu iu maju yang kawat lebih daripada 1000 km per jam. Maka kita harus waspada hari ini terhadap nafsu yang dalam tubuh kita. Bahkan taprang nafsu adalah taprang diri sendiri lebih berat dan lebih dahsyat daripada peperangan senjata. Bukankah Nabi telah mengatakan kepada sahabat ketika sahabat dan baginda Rasul pulang dari peperangan bahwa tenyan sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, adakah sebuah peperangan lagi yang lebih dahsyat daripada apa yang telah kita hadapi bersama? Apa jawaban Rasul? Ada. Sehingga kaget para sahabat. Kemudian Rasul melanjutkan perang melawan hawa nafsu. Maka perang melawan hawa nafsu sehingga dalam ilmu tasawuf, dalam disiplin kitab-kitab tasawuf, di situ dijelaskan lebih berat terhadapi nafsu ketimbang terhadapi syaitan. Bahkan karena syaitan dianalogikan bagaikan pembegal atau maling di luar rumah, sedangkan nafsu bagaikan maling di dalam rumah yang sudah jadi orang kepercayaan. Maka lebih berat tampang nafsu, lebih berat terhadapi pancuri dalam rumah ketimbang pancuri dalam kampung. Lebih berat terhadapi pancuri dalam kampung ketimbang terhadapi pancuri di luar kampung. Akan tetapi yakinlah, pancuri di luar rumah dan pancuri di dalam rumah mereka selalu punya komunikasi intens, selalu bagus relasinya. Nak jadi di dalam kampung, nak jadi di dalam
selalu waspada, dan kita harus meyakini bahwa syaitan itu sebagaimana Allah indikasikan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwun, dia merupakan musuh yang abadi. Menangkis nafsu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, inna nafsa la'ammaratu bisu, punya nafsu lalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Hadirin yang berhormat, oleh karena Raja Gunung Kadipiyur ini akhirnya mempercepat laju dan larinya, sehingga akhirnya merumpuklah mensaboh mon yang diakhir mon yang nakal. Dalam kehidupan kenyataan kita hari ini, nafsu iu ya kita nyo goyang ru iu baju goyang apa, tanpa kita nyo sadar itu adalah misi nafsu dan syaitan, sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara. Gajah goyang ru baju goyang apa, anak tinggal itu muramah dan sebagainya. Akhirnya tibalah kita pada kayu tersebut. Apa analoginya? Kayu tersebut adalah tiang ajal. Ulonyo katanya obat tajak pak melingkai kok. Dibayang nama teh tang gok ada yang melingkai gok yang melingkai tang. Padahal ajal adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang memang harus kita masuk ke dalamnya. Tapi hotel saja pak melingkai gok lama teh tang gok ada yang melingkai tajuhan, sehingga kita lalai di dunia ini dalam keadaan yang penuh dengan tipu daya. Hanya kata pada menurut nafsu ternyata tiba-tiba kacau ajaib di dua titik, yaitu sebagaimana Raja Lupa yang di akhir. Dan tikoh yang dua boh di ujung dua kayu tersebut di dua ujung kayu, tikoh putih dengan tikoh hitam adalah analog atau perbandingan siang dan malam. Uronyo katanya terus pak ajal yang telah ditentukan kelimang terpuji katanya dari semenjak lahir untuk sampai kepada 50 tahun, kita semua harus melewati detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan akhirnya sampai intinya sampainya kita kepada ajal yang telah ditentukan, dihimpit dan diantar kita oleh siang dan malam. Maka golongan malam yang telah berlalu yang tidak terisi dengan kebaikan itu merupakan sebuah penyesalan bagi kita semua, karena tidak mungkin kita gapai kembali, dan itu merupakan sesuatu yang sangat jauh. Uronyo langkah yang takut pukul ho yang tajak kude, tajak keno, tajak gede, tajak hal positif, tajak hal negatif. Pada kenyataannya nampak langkah kita nyebut tajak dengan, namun pada hakikatnya langkah yang kita langkah itu semua kita adalah menuju kepada kubur yang telah ditentukan oleh Allah. So yang kita tiku hitam atau siang tadi. Di saat ajal telah tiba, Raja menengkaya dalam mon, maka otomatis kita pun ketika tiba ajalnya mandul dari apapun profesi kita, siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita, hanali itu bagi rumah, ada rumah yang rumah mewah, hanali email kantu, ada kantu yang kita pernah jadi komandan dan bos mereka. Tapi kemana kita diharapkan? Tiada lain jawabannya adalah di dalam kuburan yang di situ kita semua pernah bersama. Maka wate batulah sebagaimana Raja Langon di sini siap buaya yang selalu menunggu dan ingin menerkam kita. Apa analoginya buaya tersebut? Tiada lain adalah Munkar dan Nakir yang hari ini mereka sedang menunggu kita, karena malaikat itu tidak pernah absen dan lupa. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka hari ini bertanyalah kita semua kepada pribadi kita masing-masing, andai tiang ajal itu telah tiba, andai kuburan itu telah menganga,
andai kita telah masuk ke liangnya, siapkah kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Andai belum siap, maka kesempatan yang Allah beri kita pergunakan dalam hal yang terbaik, di mana hal itu bisa menjadi peluang untuk menolong kita ketika kita ditanyakan oleh munkar dan nakir, marah buka dan mana-mana yang lainnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan terutama sekali berguna bagi pribadi saya sendiri sebagai penyampai, dan selanjutnya bagi kita semua para hadirin, agar kehidupan kita lebih baik ke depannya dan hal-hal yang positif lebih kita utamakan ketimbang hal-hal yang negatif. Mohon teman-teman yang dapat Tuhan sampaikan jinu pertama dalam 52 Al-Qur'an, tunggu simak betul, tunggu ingat bila memang salah. Kenapa? Agar Jumat kita pada hari ini seyogianya sah taknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.